saya akan membawakan seputar virus corona dan hoax kesehatan. Di sini saya juga akan meredakan rasa penasaran Anda tentang corona. Jadi, simak terus ya. Oh iya sobat, di sini saya akan memutarkan sebuah video yang dapat meredakan rasa penasaran Anda semua. Jadi, ditonton ya. Sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan... Ini ya Sobat BT, intinya coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ontonidovirales. Susah banget ya guys. Nah,
Jadi kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk pada manusia. Pada manusia, coronavirus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 ini sifatnya lebih mematikan. Jadi, manifestasi klinis yang muncul cukup beragam nih sobat. Pada ayam, coronavirus menyebabkan penyakit saluran pernafasan atas. Sedangkan pada sapi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi coronavirus pada manusia ini sobat. Jadi, kita harus menjaga diri kita supaya tidak terinfeksi dari coronavirus ya. Bersihan mana ya? Jadi ya, sobat semua harus menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihannya yaitu yang pertama, dengan cara rutin mencuci tangan. Karena virus itu bersarang dari benda-benda yang sering kita pegang. Nah, simak terus cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Tonton videonya. Ya sobat, ada beberapa cara langkah Dalam mencuci tangan ya. Yang pertama yaitu basahi tangan dengan air dan gunakan sabun. Sabunnya secukupnya. pada telapak tangan. Nih, setelah sabun menyeluruh di seluruh tangan, gosok kedua telapak tangan kita secara memutar. Hal ini bertujuan agar busa dari sabun membersihkan kedua telapak tangan kita sobat. Yang ketiga yaitu gosok bagian punggung tangan ya, bukan punggung badan nih. Karena ini dapat membersihkan kuman secara merata sobat. Dan yang keempat yaitu gosok jari-jari tangan nih. Kita juga harus memperhatikan jari-jari dengan posisi yang saling mengunci. Langkah ini juga bisa dilakukan untuk membersihkan seluruh bagian jari-jari kamu sobat. Yang kelima yaitu bersihkan ibu jari dan kuku-kuku jari nih. Jempol kan biasanya kita gunakan untuk mengetik layar smartphone ya. Terus remote, menekan tombol lift atau yang sebagainya itu ya. Hal ini menjadi sarang bakteri nih. Jadi gosoklah bagian jempol bagian kiri sambil digenggam telapak tangan bagian kanan. Begitu juga sebaliknya ya. Yang keenam yaitu bilas dan keringkan tangan. Kita harus bilas dari alir yang mengalir ya. Dan keringkan dapat kita keringkan menggunakan tisu ataupun kain ya, tapi kain yang bersih ya. Nah, intinya itu cara langkah untuk mencuci tangan. Tetap jaga kesehatan ya. Jadi gitu ya sobat, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tiru ya. Yang kedua yaitu bersihkan area yang ada di sekitarmu. Cara menjaga kesehatan virus corona yang jadi pandemi ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan area yang ada di sekitarmu. Seperti menyemprotkan disinfektan atau kita mengelap-elap meja yang ada di rumah kita. Itu dapat membersihkan area yang ada di sekitar kita. Nah, berikut merupakan contoh dari batalion C Pelopor yang membersihkan lingkungan sekitarnya. Diperhatikan ya. Nah, bapak-bapak ini itu melaksanakan membersihkan sampah yang ada di selokan nih, yang ada di sembarangan tempat nih, lalu melakukan nyapu-nyapu di jalan dan mengepel ruangan juga tidak lupa, dan juga membuang barang-barang yang sudah tidak digunakan nih. Tak lupa juga mereka melakukan pembersihan pada selokan dan juga pembersihan pada karpet-karpet yang sudah digunakan ya. Mereka juga dibantu oleh beberapa orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi ini kita melaksanakan kerja bakti ataupun pembersihan di lingkungan Mako Batalion C dan sekitarnya, di mana kita melibatkan seluruh anggota Batalion C dan masyarakat di sekitar Mako Batalion C. Adapun tujuan dari kerja bakti ini tentunya yang pertama untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian yang kedua dengan adanya kebersihan ini tentunya harapan kita
kita semua tidak bisa terhindar dari segala macam penyakit, termasuk virus-virus yang berterbaran di sekitar kita. Dalam hal ini yang saat ini sedang jadi perbincangan adalah virus corona. Jadi salah satu pencegahannya adalah kita senantiasa dengan budaya bersih, baik itu diri kita sendiri ataupun lingkungan, sehingga kita bisa minimal mencegah masuknya virus corona tersebut. Yaitu jangan menyentuh permukaan yang banyak disentuh oleh orang lain, khususnya di tempat-tempat umum, sobat. Jadi kalau kita ke tempat umum, diusahakan jangan menyentuh apapun ya. Kalau kita terpaksa untuk menyentuh sesuatu, langsung kita cuci dengan hand sanitizer ataupun dengan tisu antiseptik atau alkohol dan sejenisnya ya sobat. Lalu yang keempat yaitu jangan menyentuh wajah jika tangan kita belum dicuci, karena tangan kita ini merupakan sumber dari bakteri yang menempel dari benda-benda yang kita pegang. Nanti jika kita menyentuh wajah, otomatis bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan nyentuh wajah dulu kalau belum cuci tangan ya. Jadi yang kelima ini yaitu pertimbangkan kembali rencana liburan Anda ya. Kalau sobat-sobat semua tidak sabar untuk melakukan liburan, diusahakan sabar dulu ya, sabar. Karena liburan pada saat kondisi yang seperti ini itu tidak baik. Jadi lebih baik menghindar daripada kita mengobati ya. Yang keenam yaitu jika sobat-sobat semua habis pulang dari luar negeri, usahakan ya sobat-sobat semua ini melakukan isolasi diri terlebih dahulu. Isolasi diri ini bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat-tempat yang Anda anggap nyaman, tetapi diusahakan Anda mengisolasi diri pribadi ya, tidak bersama orang lain. Isolasi pribadi ini sobat-sobat semua dilakukan yaitu selama 14 hari. Sobat, isolasi diri dapat mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, caranya yaitu kerja di rumah saja ya. Yang kedua yaitu jaga jarak minimal 1 meter dan pisahkan kamar. Yang ketiga, gunakan masker. Yang keempat yaitu hindari pemakaian bersama peralatan makan. Yang kelima, berada di ruang terbuka dan berjemurlah. Yang keenam yaitu jaga kebersihan rumah ya. Yang ketujuh, ukur suhu badan setiap hari dan perhatikan bila ada gejala-gejala sakit. Yang kedelapan, jika ada sakit periksakan ke dokter ya. Terima kasih. Nah yang ketujuh yaitu jangan Anda kerja jika Anda merasa sakit. Karena jika tubuh Anda merasa sakit dan Anda memaksa untuk bekerja, itu sangat berakibat fatal untuk diri Anda sendiri ya sobat. Bukan hanya itu juga, karena sekarang juga pemerintah telah menerapkan work from home, yaitu bekerja dari rumah. Tetapi jika Anda terpaksa untuk melakukan kegiatan bekerja di luar rumah, usahakan ya barang-barang Anda yang dapat mencegah penularan COVID atau dapat mencegah COVID menular pada diri Anda selalu dibawa ya, seperti hand sanitizer, makanan-makanan yang bergizi dan sebagainya. Jadi tetap semangat. Anda semua jangan panik dan cari informasi yang benar dan yang baik ya. Karena pada saat ini itu sering kali terjadi informasi yang tidak tahu kebenarannya atau bisa disebut dengan informasi hoax. Nah, nanti informasi hoax akan kita bahas setelah ini ya, sabar dulu. Nah, berikut itu merupakan cara-cara untuk antisipasi diri kita dalam mencegah penularan COVID-19 nih sobat. Jadi dicoba ya. Di tengah merebaknya virus corona yang membuat heboh, beredar pula berbagai rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menepis beberapa berita hoax terkait virus corona yang tengah merebak.
Berikut beberapa berita bohong atau hoax terkait menyebarnya virus corona. Yang pertama yaitu menyembuhkan virus corona dengan bawang putih. Sebuah kabar beredar menginformasikan bahwa bawang putih diklaim bisa menyembuhkan virus. Namun faktanya klaim ini tidak benar. Menurut ahli vaksin dari alumni Hospital Pulmas, dokter hingga Satu Rambe mengatakan hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menyembuhkan virus corona. Yang kedua yaitu virus corona menyebar lewat ponsel Xiaomi. Sebuah tweet beredar di Twitter yang mengatakan bahwa virus corona menyebar lewat ponsel Xiaomi yang diproduksi di Cina. Berita tersebut adalah hoax. Berikut Sekretaris Dirjen P2P Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia, Ahmad Yuryanto, mengatakan virus corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. Yang ketiga yaitu korban meninggal akibat virus corona di Singapura. Kabar tentang meninggalnya seorang yang disebabkan oleh infeksi di Singapura. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa kabar tersebut adalah hoax. Yang keempat yaitu virus corona sengaja disebarkan. Yang beredar menyebut bahwa virus corona sengaja dilepas dan disebarkan untuk mengusir umat Islam. Dalam informasi tersebut dikatakan bahwa populasi umat Islam semakin pesat di Wuhan, Hubei, China, di mana virus tersebut berasal. Menurut data dari riset dan dengan tahun 2017 yang menginput survei yang dilakukan oleh China's Urban Research Center for Ethnic and Religious and Ethnic Management, dan populasi manusia di Wuhan masih kecil, dan 4.092 kuesioner yang disebarkan hanya 888 orang yang memeluk agama Buddha masih menjadi populasi yang terbesar di Wuhan, kemudian Kristen, dan terakhir yaitu Islam. Dengan kabar-kabar hoax yang terjadi, karena di masa sekarang ini, di masa yang sedang pandemi corona ini, sering kali terjadi penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita sebagai seseorang yang tahu dan yang mengetahui, jika kita mendapatkan berita, kita telusuri terlebih dahulu kebenarannya ya. Kita telusuri terlebih dahulu sumbernya dari mana. Jangan asal kalian sudah pada tahu belum sih gejala-gejala jika terinfeksi virus corona? Nah, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa berupa gejala flu nih, seperti demam, pilek, batuk kering, dan juga sakit tenggorokan dan sakit kepala sobat. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada juga sobat. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh mulai bereaksi melawan si virus corona itu sobat. Namun secara umum hanya ada 3 saja gejala yang bisa menandakan seorang tersebut terinfeksi virus corona, yaitu demam. Demam yaitu jika suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Lalu batuk dan sesak nafas ya. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu ya. 2 minggu itu berarti 14 hari ya setelah terpapai virus corona itu. Kapan sih kalian harus ke dokter? Nah, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 ini, seperti yang telah disebutkan di atas ya, yang di sebelum-sebelumnya itu ya. Terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kontak dengan penderita atau berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19. Setelah itu hubungi hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut ya. Seperti itu pokoknya. Bermanfaat sekali ya videonya sobat. Di sini saya akan memberi saran untuk Anda semua sobat BT. Saran untuk mengisi waktu di rumah ya saat pandemi corona ini terjadi, karena usahakan kalian semua ini tetap di rumah aja. Yang pertama, kalian dapat mengisi waktu luang kalian dengan cara belajar seperti video di sebelah ini nih.
Wah, sangat bermanfaat sekali ya sobat. Membuat berkarya, berkaryanya sebuah video. Ini contoh ya sobat BT. Sobat semua dapat mengisi waktu luang kalian dengan cara bermain TikTok nih. Seperti video yang di sebelah ini nih. Sobat semua dapat mengisi waktu luang dengan cara menghabiskan waktu di dapur, seperti mencoba-coba resep ya. Want me to spell it? I feel F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it? I feel F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. R-I-E-N-D-S. That's how you spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without. Masih banyak lagi cara untuk mengisi waktu luang Anda semua. Nah, setelah ini akan diputarkan beberapa video yang dapat memberikan inspirasi untuk mengisi waktu luang. Berikut merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mengisi waktu luang. Yang pertama yaitu olahraga dapat meningkatkan energi, karena kita harus memiliki energi untuk memaksimalkan waktu luang yang kita punya sobat. Lalu olahraga ini juga sangat mendukung dan memberi energi positif untuk mengupayakan kita dalam bekerja. Lalu olahraga yang tergampang itu untuk pemula mulai dari jogging, sepeda, sit up, push up, dan fitness sobat. Nah, harus lakukan ya. Terus yang kedua yaitu membaca. Dengan membaca itu kita jadi tahu hal-hal yang sebelumnya belum kita ketahui, karena hal yang kita pelajari di sekolah kebanyakan sudah ketinggalan kan. Jadi kita butuh waktu untuk membaca. Mumpung waktu luang, maka waktu ini digunakan untuk membaca. Karena seperti membaca buku-buku yang ada di sekolahan ya. Karena kamu tidak tahu tentang hal ini. Kesempatan yang baik adalah pada saat waktu luang ini. Kamu bisa menjadi ahli dalam subjek apa saja dengan membaca 3 buku tentang subjek tersebut. Seseorang yang mengetahui lebih banyak dibandingkan dari 99% populasi dunia. Jadi, gunakan waktu untuk membaca ya sobat. Yang ketiga, yaitu meditasi. Meditasi ini dapat menenangkan pikiran kita, karena dibuktikan lebih dari ratusan penelitian. Meditasi ini sangat bermanfaat untuk badan kita karena tidak banyak yang melakukan, karena seperti pelajaran yang sangat membosankan ya, padahal hal ini adalah hal yang sangat penting. Meditasi dapat dilakukan supaya badan kita lebih bahagia. Kemudian yang keempat yaitu passion
Passion. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang memicu gairahnya ya, atau passionnya kita, arahnya kita, yang kita sukai itu apa, itu adalah passion kita sobat. Nah, passion ini dapat kita lakukan seperti membaca ilmu pengetahuan. Nah, meditasi juga membentuk menjadi lebih kreatif, olahraga dapat meningkatkan energi kita. Terus yang terakhir ini juga passion ini juga setiap orang memiliki passion seperti membaca, meditasi, olahraga. Jadi passion kita masing-masing ya. Kalian bisa melakukan yang sesuai dengan passion kalian masing-masing. Terima kasih untuk sobat-sobat PT semua yang telah menyaksikan acara ini dan telah menonton video ini dengan seksama. Semoga video ini dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Terus untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, saya akan memutarkan satu video lagu dari Saikoji dengan judul Di Rumah Aja. Selamat menikmati. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Malas mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Malas mau kesini kesana, mager di rumah tanpa rencana. Emang aslinya gue gak punya uang, kalaupun ada gak mau buang-buang. Mau dikata gaya hidup gue kurang, yang penting gue kagak punya utang. Malam minggu tanggal muda, ya cek gaji masuk rekening udah. Bisa jalan-jalan atau di rumah, gak perlu putar otak mana lebih murah ya. Geng WhatsApp ngajak gue jalan-jalan, I just wanna stay di rumah malam-malam. Gue anti FOMO, bisa kapan-kapan, mending di rumah pesen GoFood makan-makan. Hey, dibilang ansos bodo amat. Nah hey, lanjut main game belum tamat. Hey, asal internet kagak ngadat, nonton Netflix sampai ketiduran di tempat. Coronavirus, get it real, get it real. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Kagak perlu kesini kesana, biar terhindar dari bencana. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Kagak perlu kesini kesana, biar terhindar dari bencana. Keluar kalau sembako kurang, habis belanja gue langsung pulang. Kalau gak kerja gak punya uang, moga-moga gak jadi numpuk utang. Situasi ubah keadaan, bukan mimpi jadi kenyataan. Di rumah aja bisa rebahan, tapi ternyata bukan liburan. Anak gue belajar tapi gak sekolah, mendadak gue jadi guru di rumah. Tiap hari jadi rajin cuci tangan mandi, selalu maskeran kalau pergi lagi. Siang malam selalu tatap layar terpaku, harap-harap cemas yang ada di benakku. Khawatir lihat para suster dokter pengen bantu, dukung dan berdoa mereka sehat selalu. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Kagak perlu kesini kesana, biar terhindar dari bencana. Gak kemana-mana gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja. Kagak perlu kesini kesana, biar terhindar dari bencana. Keluar kalau sembako kurang, habis belanja gue langsung pulang. Kalau gak kerja gak punya uang, moga-moga gak jadi numpuk utang. Be kind, help others. Be kind, help others. Be kind, help others. Be kind, help others.